أكبر حليف لإسرائيل كما ذكرت هي دولة الإمارات، وأكبر من يروج الاتفاق الإبراهيمي في Sangat berat untuk mengatakan ini, tetapi inilah kebenaran fakta yang ada. Kami dahulu tidak berani mengatakan bahwa Uni Emirat Arab adalah dalang atau adalah negara yang menjadi perusak utama keadaan Sudan hari ini. Tetapi setelah kami menemukan bukti-bukti yang nyata, setelah kami menemukan fakta-fakta yang langsung ditemukan di lapangan, maka kami bisa menyimpulkan bahwa ini adalah usaha atau ini adalah cara Uni Emirat Arab untuk memporak-porandakan kami sebagai negara. Seorang tentara yang tadinya di Sudan, yang didalangi oleh Uni Emirat Arab, sebuah kelompok yang tadinya sedikit jumlahnya, tiba-tiba punya senjata yang banyak, tiba-tiba punya pasukan yang sangat banyak, lalu tiba-tiba menguasai ibu kota, tiba-tiba menghancurkan tentara-tentara kami di sana. Lalu setelah kami telusuri secara mendalam, kami mendapatkan banyak sekali di antara mereka orang-orang yang dimasukkan secara paksa, secara strategis di negara-negara yang ada di sekitar Sudan. Lewat Libya, lewat Chad, lewat Sudan Selatan, mereka dimasukkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal, dengan uang-uang yang besar sekali di belakangnya. Salah satu yang kami temukan di fakta di lapangan adalah salah seorang tentara Kolombia yang ketika perang kami berhasil untuk menaklukkannya. Lalu kami temukan di salah satu saku pakaiannya, paspor berkewarganegaraan Kolombia. Yang mana Kolombia ini adalah negara yang sangat jauh, yang membutuhkan 15 jam waktu untuk sampai ke Sudan untuk naik pesawat. Tidak mungkin. Maka Menteri Luar Negeri Sudan mengirimkan foto-foto dan bukti kepada Menteri Luar Negeri di Kolombia, di Amerika Selatan. Lalu mereka mengatakan, kenapa ada tentara kamu datang ke Sudan untuk memporak-porandakan kami? Kami tidak punya salah kepadamu, dan kami tidak ada masalah dengan negaramu. Maka Kementerian Luar Negeri Kolombia segera melacak apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata ketika dibuka paspor tersebut, ada stempel dari Uni Emirat Arab, yang mana stempel tersebut menjadi salah satu bukti untuk dilacak di negara Kolombia. Setelah Menteri Luar Negeri Kolombia melacak, ternyata ditemukan bahwa tentara-tentara pasukan ini diminta oleh Uni Emirat Arab untuk menjaga perusahaan-perusahaan yang ada di Uni Emirat Arab, sehingga ketika mereka menjaga perusahaan-perusahaan ini, nanti mereka diberikan uang atau gaji yang lebih besar daripada yang mereka dapatkan di Kolombia. Maka berangkatlah tentara-tentara ini. Ternyata seketika tentara-tentara itu sampai di Uni Emirat Arab, mereka tidak dipekerjakan sesuai dengan akadnya, tetapi mereka ditawari gaji yang lebih besar untuk ikut berperang ke Sudan, untuk ikut bersama tentara-tentara para pemberontak yang ada di Sudan. Maka seketika itu mereka berangkat dan ikut berperang sana dengan tawaran gaji yang lebih tinggi lagi dari Uni Emirat Arab. Padahal kami harus katakan bahwa kami dengan Uni Emirat Arab sangat punya hubungan persaudaraan, dan al-fadlulillah, keutamaan dan kemuliaan itu datang dari Allah. Tapi kami harus mengatakan secara jujur bahwa peran besar berdirinya sebuah negara yang dinamakan dengan Uni Emirat Arab itu tidak lain, atas izin Allah, itu berasal dari orang-orang Sudan yang sangat baik, yang mengajari mereka banyak hal. Di bidang kedokteran, kamilah yang mengajar mereka kedokteran. Di bidang tentara, kamilah yang mengajari mereka di dunia militer. Di bidang konstruksi bangunan, kamilah yang mengajari mereka. Tetapi setelah mereka kemudian tumbuh menjadi suatu negara yang besar, apa yang terjadi? Mereka justru ingin menjatuhkan kami. Padahal jarak Sudan dengan Uni Emirat Arab itu salah kilo. Yang beda Sudan, jarak Sudan dengan Uni Emirat Arab itu jauhnya seluas 3.000 km. Apa yang diinginkan dan apa yang ditakutkan dari Sudan, sehingga kenapa harus Uni Emirat Arab sebegitu khawatir dengan Sudan, padahal kami yang membantu membangun negaranya dan jarak kami sangat jauh. Kami bukan negara yang berbatasan yang sehingga kami harus berperang tentang suatu daratan dan suatu tempat. إذا أجرينا مقارنة سريعة بين السودان والإمارات الإمارات سكانها مليون. Beliau mengatakan dahulu Uni Emirat Arab ini sangat tidak memiliki apa-apa. Kemudian karena ketamakan mereka ingin menguasai banyak hal. Kalian bisa membayangkan, Uni Emirat Arab hanya berpenduduk 1 juta orang. Sedangkan 9 juta orang yang lain yang tinggal di Uni Emirat Arab secara keseluruhan itu adalah pendatang. Sedangkan Sudan ini diduduki oleh 50 juta orang penduduk. Bagaimana mungkin negara yang 1 juta penduduk mau menjajah negara yang 50 juta penduduk? Terlepas dari itu, Sudan sebagai negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, peradaban yang sangat luas, sudah dari 5.000 tahun yang lalu, mulai dari Nobi, suku Nobi, kemudian Tarik Fir'aun, dan seterusnya, sudah hadir di sana. Sedangkan negara Uni Emirat Arab baru saja ditemukan dalam 10 tahun, 100 tahun yang belakangan. Bagaimana mungkin negara yang baru muncul ingin mengalahkan negara yang sudah sangat kuat pondasi peradabannya, sudah sangat kuat pondasi sejarahnya. Dan ini menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab ini punya teman-teman atau pembisik-pembisik, yang mana pembisik-pembisik ini sangat tamak dengan kekayaan-kekayaan dunia, yang ingin menguasai dunia. Dan itulah yang membuat mereka melakukan banyak hal. Sampai-sampai Uni Emirat Arab ini dijuluki di kawasan Timur Tengah dan seterusnya itu sebagai tukang adu domba, sebagai salah satu yang merusak banyak tempat karena dia dimanfaatkan oleh banyak musuh-musuh Islam untuk memporak-porandakan kaum muslimin dengan wajah Islam itu sendiri. أنا كما قلت في البداية أن Yang terjadi hari ini ghairu masbuqah, ini tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Beliau mengisahkan ini dengan penuh, saya tahu penuh rasa kesedihan di dalam hati, karena apa yang terjadi saat ini di Sudan betul-betul sangat parah, di mana
Uni Emirat Arab sangat menginginkan seluruh penduduk Sudan ini, khususnya yang berada di daerah-daerah strategis, ibu kota dan seterusnya, keluar dari tempat mereka, tempat yang mereka dilahirkan, tempat yang mereka berada dan tinggal di dalamnya, sehingga mereka semua keluar, lalu mereka datang dengan orang-orang yang lain untuk menguasai tempat tersebut, sehingga mereka dapat mendirikan sebuah negara lagi. Apa yang terjadi hari ini tidaklah sesuai dengan akal pikiran kita sebagai manusia biasa. Jika ada seorang pendosa, kata Syekh, kata Pak Dubes tadi, jika ada seorang pendosa berzina, maka dia menyembunyikan perzinahan itu. Jika ada orang yang melakukan pencurian, maka dia menyembunyikan pencurian itu. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lain. Tapi di saat kejadian perang yang didalangi oleh Uni Emirat Arab ini, kami melihat orang-orang datang menzinai anak-anak kami, menzinai putri-putri kami, menzinai warga negara kami secara terang-terangan, lalu memvideokan tersebut, memperkosa, lalu divideokan, lalu disebarkan di media-media. Ada yang merampok, membegal, divideokan secara terang-terangan, lalu kemudian disebar. Dilakukannya kejahatan, membunuh juga, dilakukan secara terang-terangan, lalu kemudian divideokan, lalu disebar. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang menjadi tujuan mereka adalah penjajahan demografi, yaitu dikuasainya suatu negara secara paksa, dikeluarkan penduduk aslinya, dibantai, diperkosa, dibunuh, dirampok, sehingga mereka merasa takut, lalu keluarlah 12 juta orang. Dalam sepanjang sejarah dunia ini ada, tidak pernah terjadi suatu pengungsian, suatu keluarnya sebuah kelompok manusia dalam sebuah negara melebihi apa yang terjadi di Sudan dalam 2 tahun terakhir ini. 12 juta orang dari Khartoum, Jazirah, Madani dan seterusnya dalam satu waktu keluar dari tempat mereka karena ketakutan yang ada atas kejahatan yang dilakukan oleh Janjawid atau para pemberontak ini, yang mana mereka dibiayai dan dilanangi oleh Uni Emirat Arab tersebut. هذا السلوك الهمجي كان رد الفعل أن تحالف الشعب كله مع الجيش ويقاتلون يحملون السلاح يعني الناس. Dan alhamdulillah setelah berkelanjutannya peperangan ini, para masyarakat warga negara asli Sudan mendukung setiap pergerakan dari tentara nasional Sudan yang ada di sana. Yang mana akhirnya mereka secara pelan-pelan mampu mengusir para penjajah dan pemberontak ini, yang dengan segala keterbatasan banyak sekali di antara warga negara yang ikut berperang, lalu kemudian bersama tentara, lalu mereka akhirnya dapat kembali menguasai Khartoum yang tadinya dikuasai oleh pemberontak, sekarang alhamdulillah sudah dikuasai oleh tentara. Lalu kemudian beberapa daerah yang ada di sekitar ibu kota, alhamdulillah sudah mulai dikuasai kembali. Namun hari ini mereka memfokuskan diri mereka, dan semua televisi, semua wartawan, semua i'lam, semua berita fokus diri mereka kepada sebuah daerah yang sangat kaya dengan kekayaan alamnya, yang luas daerah itu seperti luasnya negara Faransa. Faransa itu Prancis, yaitu daerah yang dinamakan dengan Darfur. Mereka ingin menjadikan Darfur ini seperti Sudan Selatan, ingin jadi sebuah negara yang dimana mereka, Uni Emirat Arab dan sekutu-sekutunya, merasa mereka sudah tidak mampu lagi menguasai ibu kota Khartoum dan seterusnya, karena mereka tidak mampu mengalahkan tentara di sana dan warga negara Sudan. Maka mereka fokus di sini. Maka diutuslah semua yang berkaitan dengan i'lam, dengan pemberitaan, dengan persenjataan dan seterusnya, difokuskan ke Darfur. Untuk apa? Untuk mereka menjadikan Darfur ini sebuah negara yang akhirnya terpisah lagi dari Sudan, sebagaimana terjadi pada Sudan Selatan sebelumnya. Dan apa yang membuat mereka menginginkan Darfur? Karena Darfur ini sangat kaya dengan kekayaan alamnya, sehingga terkhusus juga beberapa kekayaan alam yang sangat bisa mengayahkan sebuah negara, termasuk emas, minyak dan seterusnya, uranium, itu ada semua di Darfur. Maka mereka menginginkan Darfur ini pisah menjadi sebuah negara yang mana nanti dikontrol langsung oleh Uni Emirat Arab sebagai sebuah negara. الآن يتكلمون عن السلام لابد. Mereka beberapa hari terakhir ini muncul di media menyatakan bahwa Uni Emirat Arab menginginkan negara Sudan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan, penuh dengan keharmonisan antar negara mereka. Tetapi mereka lah sebenarnya dalang di balik penjajahan ini dan pemberontakan ini. Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Sudan mengatakan di depan media bahwa bagaimana mungkin kalian, wahai para Uni Emirat Arab, dalang dari pemberontakan ini, mengaku bahwa kalian ingin masuk dengan sebuah perjanjian kedamaian, perjanjian keselamatan, perjanjian keharmonisan antar warga, sedangkan kalian datang dari pintu yang lain, yang kalianlah yang memporak-porandakan dan menjadi dalang atas terjadinya perang yang ada di Sudan. Maka secara langsung Presiden Sudan menolak Uni Emirat Arab ingin tampil sebagai penengah untuk sebuah keselamatan, kedamaian antara pemberontak dengan tentara. Maka tentara mengatakan bahwa tidak ada perdamaian lewat Uni Emirat Arab. Kita akan terus berperang menghadapi pemberontak sampai pemberontak itu habis dari negeri Sudan. أنا يعني أختم بالتأكيد أن Saya ingin menutup pembicaraan yang sangat hangat ini dengan mengatakan bahwa insya Allah dalam waktu dekat Sudan akan kembali merdeka secara sempurna, kembali mendapatkan hak-haknya, karena kami sedang memperjuangkan hak-hak kami di Sudan. Dan kami sangat berbahagia karena banyak sekali di antara saudara-saudara kami, negara-negara yang muslim, negara-negara yang mendukung kami sebagai warga negara Sudan untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai warga negara untuk merdeka di negeri sendiri kami. Dan alhamdulillah, saya ingin mengatakan juga bahwa kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada saudara kami Republik Indonesia
yang mana alhamdulillah ini adalah salah satu negara yang sangat besar di ASEAN, bahkan di Asia, di mana negara Indonesia ini menunjukkan persaudaraan yang luar biasa kepada kami di Sudan dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada kami. Bahkan ketika terjadi peperangan, di saat semua kedutaan tutup, di saat banyak duta besar pulang ke negaranya, di tahun 2023 awal-awal perang, duta besar Republik Indonesia, dan itu atas arahan Presiden Indonesia, sama sekali tidak mundur. Bahkan mereka ikut dalam perjalanan peperangan ini, mereka tetap buka kedutaannya, bahkan duta besarnya, orang nomor satunya tetap berada di Sudan sampai detik ini. Maka ini menunjukkan persaudaraan yang sangat luar biasa, dukungan, bahkan pembacaan situasi yang sangat hebat dari negara sebesar Indonesia tentang bagaimana mendukung yang hak, mendukung yang benar. Dan Indonesia adalah negara yang sangat bersaudara dengan kami di Sudan, dan kami merasa bersaudara dengan Republik Indonesia ini karena telah banyak sejarah yang terjadi antara Republik Sudan dan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan barusan bisa difahami dengan baik oleh para pendengar yang hadir, dan kami insyaallah di Sudan memohon doa kepada seluruh yang mendengarkan agar mudah-mudahan ke depan kita bisa menyaksikan Sudan yang lebih baik, dan adalah Sudan yang masa pembangunan ulang kembali, masa-masa rekonstruksi kembali, dan masa-masa pemersatuan antara masyarakat dan warga di antara mereka. Akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sangat besar kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan ini adalah poin yang sangat penting untuk saya sampaikan betapa besarnya peran Indonesia terhadap Sudan. Terkhusus dalam masa-masa peperangan ini, kami sangat terharu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Sudan sana, yaitu Pak Sunarko, hafizahullah ta'ala. Beliau di saat-saat perang terus memberikan informasi positif kepada pemerintah Republik Indonesia yang ada saat ini. Informasi itulah yang membuat pemerintah Republik Indonesia tetap mempertahankan kedutaan di sana. Bahkan tetap mengizinkan seorang duta besar yang menjadi representasi dari seorang presiden untuk tetap berada di Sudan, mendukung setiap langkah-langkah pemerintah Sudan di sana. Bahkan yang sangat membuat kami bahagia tentang keberanian seorang Bapak Sunarko adalah seketika 2 tahun perjalanan dalam peperangan ini, seketika tentara telah berhasil mengembalikan Khartoum sebagai ibu kota yang tadinya dikuasai oleh pemberontak, beliaulah duta besar pertama yang memberanikan diri datang ke Khartoum untuk mengecek langsung keadaan wisma duta besar yang ada di Khartoum. Bahkan beliaulah orang yang satu-satunya duta besar yang berani berkomunikasi dengan banyak pihak di Indonesia untuk meyakinkan para pengusaha-pengusaha untuk datang kembali ke Khartoum, membangun bersama Khartoum. Maka beliau tadi meletakkan jari-jarinya seperti ini, mengatakan bahwa ke depan kami justru sangat berharap yang masuk ke Sudan, karena Sudan adalah negara yang sangat kaya raya dengan alamnya, kaya raya dengan penghasil buminya. Kami berharap yang datang dan masuk dan membersamai Sudan dalam pembangunannya ke depan itu adalah pemerintah Republik Indonesia, terkhusus pemerintah Pak Prabowo hafizahullah ta'ala. Beliau berharap akan banyak sekali kerjasama yang positif yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, dan kami sangat yakin, kata beliau, yang bisa membantu Sudan untuk membangun kembali tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya kemunafikan, dan tanpa adanya kepentingan. Itu adalah negara Republik Indonesia, dan kami sudah merasakan itu apa ada di dalam hati kami. Tadi yang sebelum tadi ada yang belum saya sempat terjemah, bahwa beliau mengatakan di akhir-akhir ini beliau ditelepon oleh banyak pihak. Seketika kasus Darfur Al-Fashir terangkat, ada nuqtah nasitu an terjemah ya, alladhi attasala katsir min بعد أحداث الفشل. ايوه بعد احداث الفشل كثير يتصلونكم يعني ياتون اليكم وهكذا من الرجال والنساء. Jadi setelah kejadian Al-Fashir, beliau sangat terharu. Kenapa? Karena seketika beliau dihubungi oleh banyak pihak, bahkan mendatangi langsung di kedutaan. Untuk apa? Untuk menyampaikan duka cita, bahkan sebagian membawa bantuan dalam bentuk dana untuk kembali memberikan bantuan tersebut kepada Sudan, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang belum pernah ke sana. Dan beliau sangat terharu dengan itu, dan begitu yakin bahwa ketulusan masyarakat Indonesia ini untuk membantu Sudan ini sangat mulia dan sangat berharga. Maka di akhir beliau menginginkan bahwa mudah-mudahan ke depan insyaallah kerjasama yang akan terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Sudan adalah kerjasama yang tidak hanya kerjasama yang sifatnya biasa, tetapi sifatnya lebih kuat untuk membangun Sudan dan memberikan manfaat juga kepada Indonesia, sehingga nanti banyak sekali investor-investor yang kami harapkan bisa datang dari negara Indonesia. Di penghujung perkataan kami ini, kami ingin bersyukur kepada Ustadz kita Profesor Dr. Abdul Somad hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan kepada kami kesempatan yang sangat indah dan sangat berbahagia ini dalam dalam sebuah pertemuan yang sangat diberkahi Allah. Dan kami menyatakan bahwa sesungguhnya kedatangan kami ke beliau ini adalah bagian daripada cara kami untuk mengungkapkan rasa cinta kami kepada beliau, dan ini adalah pertemuan yang insyaallah di dalamnya akan menjadi keberkahan yang insyaallah bermanfaat bagi beliau dan bagi juga tuan guru kita. Dan insyaallah di akhir kita mengatakan jika ada yang ingin ikut berpartisipasi dengan keadaan Sudan, kami mewakili Bapak Duta Besar memohon doa, dan mewakili para alumni, ikatan alumni Sudan, kami mohon doa dalam kesempatan yang luas ini agar setiap yang menyaksikan video ini mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sudan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan insyaallah mereka bisa cepat kembali seperti keadaan mereka yang semula, bahkan bisa lebih baik lagi insyaallah. Nah, talabtu doa fil akhir. Nah, ana talabtu yang yadu li Sudan. Insyaallah.